Denny kaget Adi masih hidup. Dan tentu Adi langsung melaporkan Denny ke polisi dan langsung memenjarakan Denny. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini sepertinya bakalan seru nih guys, karena akhirnya ibu jadi-jadiannya Rindu, yaitu ibu Sakinah, sekarang dibawa ke rumah Fauzan. Dan ya, untuk tinggal bersama lah dengan Rindu, Fauzan, Ayu, Ibu Ratih, kemudian Alia dan kedua anaknya Cantik dan Anggun. Di sini tentu yang sangat amat menerima kehadiran Ibu Sakinah itu ya pastinya Rindu ya guys ya. Walaupun memang Rindu ini masih ada rasa beratnya untuk membawa Ibu Sakinah, terlebih lagi dengan Ibu Sakinah ini kan sudah 2 dekade di rumah sakit jiwa dan sekarang dibawa ke rumah mereka, ya tentu sangat amat ditakutkan juga lah nantinya. Dampaknya itu belum kelihatan sih sekarang, tapi feeling buruk itu tuh ada banget nih guys. Kemudian Rindu pun langsung memeluk Bunda Aminah. Dia mengatakan kalau Bunda Aminah di hatinya Rindu itu tentunya tidak akan terganti pula. Memang dia sekarang sudah menemukan Ibu Sakinah yang dianggap sebagai ibu kandungnya ya guys ya sekarang. Tapi kehadiran Ibu Aminah di kehidupan dia selama 15 tahun lamanya ini membuat Rindu tuh jadi merasa dia tidak akan pernah bisa lah untuk membalas jasa-jasa dari Ibunda Aminah ini. Dan dia tetap menganggap Bunda Aminah sebagai ibunya juga. Dan mereka tentunya berpelukan satu sama lain. Dan Ibunda Aminah tuh sebenarnya masih gak tenang ya guys ya hatinya ya. Dia tuh ada feeling kalau sebenarnya Ibu Sakinah itu bukanlah ibunya Rindu. Tapi gimana dong dia mau ngomong sama Rindu. Dia tentunya gak enak juga ya kalau ngomong hal tersebut kepada Rindu. Terlebih lagi sekarang Rindu tuh merasa bahagia banget bertemu dengan Ibu Sakinah. Dan dia merasa ya inilah waktu dia untuk bisa berbakti kepada ibunya. Dan ya hal tersebut ya tentu sangat amat ya perbolehkan lah oleh Ibunda Aminah. Bunda Aminah juga mendukung sekali lah apa yang sudah dilakukan oleh Rindu terhadap Ibu Sakinah ini. Cuma ya memang keraguan itu masih ada. Tentunya dengan Fauzan pun juga seperti itu. Terlebih lagi kan dengan Fauzan sekarang tuh kebingungan juga ya guys ya. Sebenarnya kan dia berat juga menerima Ibu Sakinah untuk tinggal bersama dengan dia, dengan Rindu, Ayu. Terlebih lagi dengan anak-anak kan takutnya nanti malah dijahatin sama Ibu Sakinah. Ibu Sakinah ini juga kan kalau melihat benda-benda yang bling-bling seperti kalung, perhiasan lah, dia langsung mau aja nih mencakar orang-orang yang ada di sekitaran dia yang memakai produk yang bling-bling seperti itu. Nah takutnya nih nanti Cantik, Anggun ataupun Ayu memakai anting lah atau gelang atau apapun itu, dia malah menyerang anak-anak. Jadinya kan kasihan kepada anak-anak nih pada akhirnya. Ditambah lagi sekarang nih Fauzan udah terbuka juga ya guys ya hatinya Rindu untuk bisa rujuk kembali dengan dia. Dan sebentar lagi mereka akan melakukan akad nikah ulang. Dan tentu hal ini sangat amat membahagiakan bagi Fauzan tentunya, tapi tidak untuk Rindu. Karena walau bagaimanapun ya memang Rindu ini tidak bisa memungkiri kalau dia masih belum bisa membuka hatinya lebar-lebar kepada Fauzan. Karena ya terlebih dengan Fauzan dulu tuh sangat amat jahat banget sama dia, dan sampai sekarang masih belum bisa dia lupakan lah kejahatan dari Fauzan ini. Tapi ya demi Ayu, demi Ibu Sakinah, ya dia menerima Fauzan untuk bisa rujuk. Dan kita lihat aja sebentar lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Kemudian di sisi lain si Alia benar-benar ketar-ketir nih guys, karena dia kesal dengan Ibu Ratih yang menerima kehadiran Ibu Sakinah untuk tinggal bersama dengan mereka. Si Alia ini merasa Ibu Ratih ini terlalu mendengarkan apa perkataan dari Fauzan. Ya iyalah ya guys ya, dia kan ibunya Fauzan. Tapi pastinya Ibu Ratih ini mempunyai pertimbangan lain juga. Entah itu apa nih, kita nggak tahu. Nah di beberapa episode ke depan kita bakalan tahu niat dari Ibu Ratih ini untuk memperbolehkan Ibu Sakinah tinggal bersama dengan dia itu ya bakalan kita ketahui di beberapa episode ke depan lah.
Kemudian ternyata Fauzan ini masih belum percaya nih guys dengan kehadiran Ibu Sakinah ini. Dia belum percaya kalau Bu Sakinah itu adalah ibu kandungnya Rindu. Jadinya dia kepikiran dengan meminta bantuan Carla untuk memastikan dengan tes DNA apakah Rindu dan Ibu Sakinah ini beneran ibu dan anak kandung atau bukan. Ditambah lagi dengan Rindu juga diberikan keraguan karena ternyata Ibu Sakinah ini tidak mengingat sama sekali tentang kalung Rindu yang Rindu simpan selama ini yang ada foto dia bersama ibunya. Sepertinya Rindu sengaja memperlihatkan kalung tersebut dan meminta Ibu Sakinah untuk membuka kalung itu. Karena kan kalung itu adalah kalung rahasia ya guys ya, yang mengetahui kalau di dalam itu ada foto Rindu dan ibu kandungnya Rindu itu ya cuma ibu kandung Rindu dan Rindunya sendiri. Tapi ternyata Ibu Sakinah tidak membuka kalung tersebut. Alhasil membuat Rindu tuh jadi ragu apakah benar Ibu Sakinah itu adalah ibu kandungnya atau bukan. Nah ini nih yang bikin seru ya guys ya, mudah-mudahan saja hal ini akan membuat Rindu tuh jadi berpikir kalau sepertinya memang dia harus tes medis atau tes DNA secara langsung dengan Ibu Sakinah. Tapi kan udah dilakukan oleh Carla dan Fauzan nih. Nah mudah-mudahan saja secepatnya akan terbongkar kalau sebenarnya Ibu Sakinah itu bukanlah ibu kandungnya Rindu. Takutnya nih keburu kalau Bu Sakinah ini bakalan menggila di rumahnya Fauzan dan akan melukai anak-anak cantik, anggun dan ayu. Nah itu kan bakalan berabe banget nih. Makanya kita sangat amat berharap nih sekarang kalau Fauzan bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang ibu kandungnya Rindu ini nih yang sebenarnya tuh siapa. Dan Ibu Aminah, Ibunda Aminah nih harusnya juga cepet-cepet deh tes DNA antara dia dan Rindu. Kalau memang dia yakin Rindu itu adalah anaknya ya apa salahnya sih dia meminta Rindu untuk tes DNA dengan dia. Ditambah lagi kan dengan Pak Yanto yang meyakini sekali kalau Rindu itu adalah anaknya juga. Jadi ya nggak ada salahnya sebenarnya untuk mereka melakukan tes DNA. Begitupun dengan Rindu kan waktu itu juga mengatakan kalau dia ingin tes medis, tapi tidak dilakukan sama sekali dan ya nggak ada hasil kan jadinya. Tapi sekarang si Adi nih yang bikin kita tuh jadi greget banget ya, padahal dia sudah mendapatkan informasi yang akurat tentang Rindu, tapi sayangnya di saat dia sudah mendapatkan informasi tersebut dia malah dicelakai oleh Denny dan sekarang dia menghilang. Dan pastinya nanti di saat Adi kembali ternyata Rindu ini sudah rujuk dengan Fauzan dan membuat dia tentunya sangat amat kecewa dan merasa sangat sedih karena selama ini yang dia harapkan ya dia bisa bersama dengan Rindu. Dia bisa menikah dengan Rindu, tapi ternyata Rindu malah kembali rujuk dengan Fauzan. Wah ini sih bakalan jadi terset boy 2025 ya si Adi ini. Tapi ya kita lihat aja nih setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Adi. Karena fokusnya Adi tentunya ya bukan hanya mendapatkan cintanya Rindu, tapi dia ingin balas dendam terhadap Denny. Sekarang kan Denny sedang mencari-cari informasi nih di mana keberadaan dari Adi ini. Mimin sih sangat amat berharap kalau secepatnya Adi bisa muncul dan membuat si Denny ini ketar-ketir ketakutan karena jika Adi ini muncul dalam keadaan sehat walafiat, dia akan bisa memberikan kesaksian atas kejahatan yang dilakukan oleh Denny. Dia akan melaporkan Denny ke polisi dan tentu akan menyeret Denny ke penjara. Apa yang dilakukan oleh Denny kan benar-benar sudah sangat amat jahat ya kepada Adi. Dia ingin menghabisi nyawanya Adi, tapi untung Adi ini sangat amat tahu bagaimana sikap aslinya Denny ini. Dan mudah-mudahan saja nanti Adi bisa jadi kaya raya karena walau bagaimanapun perusahaan atau harta warisan dari papanya Denny ini ya diberikan sebenarnya kepada Adi bukan kepada Denny. Itulah yang ditakutkan oleh Denny dan dia berusaha sekali untuk menghabisi nyawanya Adi karena apa ya? Karena dia takut kalau harta tersebut malah diambil sama Adi bukan untuk dia. Emang gila-gila harta juga ya si Denny ini. Tapi ya kalau dia nggak punya harta ya tentu dia nggak akan bisa melakukan hal-hal yang jahat seperti sekarang. Jadinya ya dia makanya berusaha sekali untuk mempertahankan harta warisan dari
ayahnya ini agar tidak diberikan kepada Adi, karena otomatis kalau Adi meninggal dunia ya harta itu akan 100% untuk dia, tapi kalau Adi masih ada ya bakalan dibagi tuh harta warisan tersebut. Kemudian si Alia juga sedang ketar-ketir nih guys. Dia udah pengen banget melihat Rindu angkat kaki dari rumah. Ternyata Rindu nggak jadi angkat kaki dari rumah karena Fauzan mempertahankan Rindu, dan malah orang gila lagi nih yang masuk ke rumah dia. Wah, seru banget sih. Pengen banget melihat nanti orang gila sama orang gila bakalan berseteru, yaitu Alia dan Bu Sakinah. Dan Mimin sangat amat berharap nanti Bu Sakinah bisa menghancurkan Alia juga, tanpa dia bisa ya mengelak lagi gimana caranya untuk menghabisi Bu Sakinah, karena kan mereka sama-sama gila. Jadi ya mau gimana lagi nih, bakalan seru banget sih ngelihatnya nanti ya guys ya. Duh, udah gak sabar banget untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.